mengaitkan bicara Prabowo kaitkan dengan Megawati begini begitu gitu. Jujurlah kalau kita bicara jujurlah. Siapa yang memberikan paspor kepada Megawati, kepada Prabowo masuk ke Indonesia sebagai seorang ibu? Dia tidak bakal masuk ke Indonesia kalau dia tidak diberikan paspor oleh Megawati. Tapi apa akibatnya? Dia dimaki-maki di Indonesia. Kalau dia benar, kenapa dia nggak ngomong bahwa Prabowo tidak salah? Yang betul tuh Komnas HAM lah. Si apa namanya? Munir. Si Pigal sama si Munir. Mana Munir kan bilang Prabowo nggak salah. Munir malah belain Prabowo ya. Teddy, keliru Anda. Berpikirlah Anda berbalik. Tahu nggak? Ada pelajaran pikir. Kalau orang melakukan seperti itu, apa yang dilakukan? Ada niat apa dia? Buktinya dia pulang ke Indonesia dimaki-maki habis. Tahu nggak? Menyesal dia kembali malah. Tapi ya, itulah namanya rencana Tuhan itu. Ada kepahitan ke Megawati. Itu aja. Nggak begitu Pak Teddy. Tahu Teddy, keliru kau menilainya. Kalau saya menilainya terbalik. Ada apa? Ada udang di balik batu. Lihat, pernah. Jenderal. Pak Teddy mikrofonnya dinyalain. Oh, tersign out Pak Teddy. Ya silakan. Pak Paul, ya saya bukan mau klarifikasi ya. Saya tidak mau mengatakan bahwa kasih makan itu tidak baik. Ya, saya juga mau klarifikasi. Saya tidak pernah memblame bicara Prabowo tadi masalah bukan. Karena di sini ada antitesis. Teman-teman di sini bicara Prabowo, kemudian Anda bicara kejelekan Megawati. Itu yang jadi substansi pembicaraan saya. Saya pernah mengkoreksi bicara Prabowo begini. Nanti Anda pemikiran Anda aja. Cuma jeleknya Anda kalau bicara tentang Prabowo, Anda kaitkan dengan Megawati. Sehingga orang pun terpancing dengan cara narasi seperti itu. Kan tadi saya tidak pernah mengatakan Prabowo itu siapa. Kalaupun Prabowo dalam sejarah, marilah kita belajar dia dalam sejarah. Tetapi bukan menjelekkan begini dia begitu. Kan kita di sini ada opininya, kalau kita kalah berdiplomasi, maka moral di bawah gitu. Mau menjelekkan keluarga lah, itu kan bukan satu pendidikan politik bagi kita. Itu yang tadi ada bro lagi mengatakan, saya belajar tentang keluarga. Saya ini masih semester 1. Saya jujur aja masih semester 1 kuliah 40 tahun lalu itu. Saya bukan mau angkat kredibilitas saya. Saya sudah belajar tentang latar belakang keluarga Prabowo, berapa kakak beradik, bapaknya ikut permesa PRRI, sejarah mana dia anaknya Raden siapa. Jangan Anda berbicara tidak pada itu. Baca itu. Anak Raden siapa, dia lari ke Belanda, kawin dengan Bu Sigar, bagaimana dia mempunyai anak, berapa bersaudara yang mati, tewas bersama waktu Perang Lengkong. Itu banyak lah. Saya mengerti bapaknya menjadi dekan Universitas Indonesia di Fakultas Ekonomi, saya tahu. Jadi menteri, dipanggil Soeharto kembali ke pangkuan negara, saya mengerti. Semua saya mengerti. Jangan oleh sebab itu kalau saya bicara ini selalu saya mengatakan berlatar belakang sejarah. Saya baca gitu. Bukan ngomong nggak tahu gitu. Melainkan kalau Anda cuma berbicara cuma sepihak begitu yang tidak ada itu, saya kadang-kadang sebenarnya saya nggak mau adu argumentasi seperti itu. Pemahaman filosofi saya sederhana. Saya selalu memahami apa yang dikatakan Albert Einstein, masalah teori kemungkinan. Oleh sebab itu ada seorang di dalam satu perkawinan, saya bilang, apakah engkau merasa bahagia? Baru dia jawab, jikalau aku mengatakan dengan sebenarnya maka aku akan berdusta. Karena kebenaran itu relatif. Oleh sebab itu saya bilang memberikan makan itu baik. Apakah Anda bisa memberikan makan dalam tempo berapa hari, berapa tahun? Atau itu sebagai sarana politik? Itu yang kita bahas. Ya saya ulangi lagi, saya tidak pernah membahas tentang Prabowo itu siapa, tidak. Karena teman tadi saya juga nggak senang sama Pak Paul mengaitkan bicara Prabowo kaitkan dengan Megawati begini begitu gitu. Jujurlah kalau kita bicara jujurlah. Siapa yang memberikan paspor kepada Megawati, kepada Prabowo masuk ke Indonesia sebagai seorang ibu?
Dia tidak bakal masuk ke Indonesia kalau dia tidak diberikan paspor oleh Megawati. Tapi jangan kebawa ke situ. Saya nggak mau bawa ke situ. Cuma saya mau bilang tadi, bicara dulu. Sekarang nggak akan datang. Yang saya mau bicara temporary ini gitu. Masalah makan itu. Saya dukung 1000% itu memberi makan dengan sistem perputaran ekonomi. Tetapi jangan bawa nama Tuhan gitu. Ini Bu Ellen, ini hati-hati saya bilang. Lebih baik menurut hemat saya, seperti orang-orang bijak bicara, menurut baik saya. Tetapi kalau Anda sudah membawa Tuhan, saya nggak tahu ceritanya bagaimana. Oleh sebab itu saya bilang, kerelativitasan itu selalu dipakar oleh pakar filsafat itu. Semua sesuatu itu relativitas. Semua sesuatu itu tidak berubah. Yang berubah tidak berubah itu. Yang berubah itu adalah perubahannya itu sendiri dan itu belajar begitu. Ya. Karena belajar dari zaman Soekarno, belajar sampai Soeharto. Saya mau bilang Megawati, Gus Dur, sampai ke Habibie, sampai datang kepada Menteri Susilo, Jokowi. Coba lihat bahasa politiknya berubah-ubah. Nanti saat kampanye dia janji ke rakyat. Setelah berjalan sistem pemerintahan banyak mengkritik. Apakah Anda senang? Saya jujur aja bicara. Apakah senang orang di Papua dimiskinkan terus? Yang dijabat oleh orang baru sampai sekarang. Apa Anda dukung? Apakah Anda dukung melihat orang NTT lagi kelaparan? Saya mau tanya balik. Kalau Anda jujur, pakai nama Tuhan lah kalau Anda mau jujur. Begitulah cara melihat. Oleh sebab itu saya mendukung persoalan. Dia mau jadi presiden, saya dukung. Kok itu memang sudah terjadi dia presiden? Masalah makan itu saya dukung. Tidak ada yang saya tidak dukung. Tetapi yang jadi persoalan tadi yang bagi saya, kamu kan yang membicarakan Megawati, bukan saya. Saya tidak pernah menyebut Megawati, saya tidak pernah menyebut Prabowo itu pelanggar HAM. Saya bicara moral aja, saya bilang moral di negara-negara Asia, gitu. Orang aja ya, sudah melakukan jalan malam, keluar malam si calon atau korupsi, si calon besoknya dia mundur. Ada yang bunuh diri, ada yang lain. Itulah saya bilang etika, moral itu berjalan gitu. Kalau di Indonesia enggak. Oke, udah diulang lagi. Tadi gua bantu deh. Tadi gua bantu sebentar. Gini loh, people has spoken. Ya kan PDIP 16%. Oke, itu diterima aja. Ke satu. Kedua, ini Prabowo udah menang. Ya kita ikutin aja. Nanti setahun dari sekarang kita lihat. Kasih makanan ini ada hasilnya, ada kemajuan apa enggak, itu aja deh basically bottom line. Ya, kan? Jadi itu dari klarifikasi bagus tadi Pak Teddy supaya tadi ya jangan bias kemana-mana ya. Jadi memang maunya Pak Teddy itu jangan sampai ya ini politik kampanye kasih makan ini menjadi kampanye politik dengan membawa dengan menjual mengeksploitasi kemiskinan masyarakat lalu dipakai untuk kepentingan Prabowo yang belum tentu dijalanin sampai tuntas. Maksudnya Pak Titi begitu. Amin. Dan itu yang saya tantang Pak Titi, tidak mungkin Pak, tidak mungkin karena ini adalah seharusnya proyek masyarakat, proyek pemerintah, seluruh pemerintah di seluruh dunia seharusnya melakukan ini, bukan cuma Prabowo. Jadi intinya sebenarnya kita mau bicara itu, saudara ya. Tetapi Pak Titi tetap bilang tidak bisa, ini cuma retorika, pasti cuma dijual doang nih. Nah, kita harus pantau. Untuk itulah kita harus ada, saudara. Kita pantau terus, hati-hati, saudara. Dan memang itu bukannya nggak mungkin terjadi yang Pak Teddy ngomong, bisa, saudara ya. Hati-hati, saudara ya. Anda jangan terbuai. Ingat, mereka ini punya spirit orde baru loh. Semangat untuk korupsinya tinggi, iya. Tapi kita berharap Prabowo mau nebus dosa. Ya di hari tuanya dia, itu kan maunya kita. Ya kulturnya Indonesia. Tiba-tiba ini titisan setan ya kita nggak tahu, saudara ya. Cuman harapan kita tuh seperti itu idealnya. Jadi kita juga nggak boleh terlalu muji-muji Prabowo, walaupun tadi saya sudah sedikit kebablasan. Nggak boleh, saudara ya, hati-hati. Kalau kamu terlalu memuliakan Prabowo, nanti kamu lengah nanti ya. Nanti kamu lengah, kamu tertipu seperti yang di Iran ya. Masih Khomeini itu. Termasuk dengan Soekarno. Kita terlalu memuji-muji Soekarno, sementara kamu sendiri ditipu sama Soekarno. Kamu muji-muji Soeharto, kamu ditipu Soeharto. Kamu muji-muji Jokowi, kamu juga ditipu sama Jokowi. Ternyata Jokowinya lemah, ya, cuma pencitraan, kayak nawacita, segala macam lah. Begitu ya. Jadi tanpa kita juga harus membenci Megawati. Pada kenyataannya Megawati selama ini yang menjaga Indonesia tidak jadi khilafah, saudara.
menjaga keseimbangan. Walaupun semakin kalah makin kalah, makin hari makin kalah karena Megawatinya mau nggak mau harus kompromi. Tetapi semua itu kita harus tidak boleh memungkiri PDIP lah yang menjaga dari zaman Soekarno, terahnya Soekarno inilah yang menjaga Indonesia nggak jadi khilafah. Anda harus terima dan Anda harus berterima kasih sama Megawati bagaimanapun juga. Walaupun kita juga jengkel sama Megawati. Tidak mudah, saudara ya. Tidak mudah berani ngelawan khilafah. Dan Megawati punya nyali buat itu. Anda harus akui, saudara ya. Jadi, saya kira begitu ya penutupnya. Halo. Nggak jadi selesai dah. Ini Jahilan Kukia masuk. Pak Taufik silakan. Jadi, tahu kau enggak kenapa Megawati kasih paspor? Supaya dia diadili di Indonesia. Cara berpikirnya jangan begitu, berpikir terbalik. Akhirnya dia pulang ke Indonesia, apa? Dimaki-maki. Kalau dia memang apa, dia bela. Itu cara berpikir menganalisa. Oh, paspor dikasih Megawati, dikasih Taufik Kemas. Itu kau aja baru tahu sekarang kok. Tapi apa akibatnya? Dia dimaki-maki di Indonesia. Kalau dia benar, kenapa dia nggak ngomong bahwa Prabowo tidak salah? Yang betul tuh Komnas HAM lah. Si apa namanya? Munir. Si Pigal sama si Munir. Mana? Munir kan bilang Prabowo nggak salah. Munir malah belain Prabowo ya. Teddy, keliru Anda. Berpikirlah Anda terbalik. Tahu nggak? Ada pelajaran pikir. Kalau orang melakukan seperti itu, apa yang dilakukan? Ada niat apa dia? Buktinya dia pulang ke Indonesia dimaki-maki habis. Lo tau nggak? Menyesal dia kembali malah. Tapi Ya, itulah namanya rencana karena Tuhan itu. ada kepahitan ke Megawati. Itu aja. Nggak begitu Pak Teddy. Tahu Teddy, keliru kau menilainya. Kalau saya menilainya terbalik. Ada apa? Ada udang di balik batu. Lihat, pernah. Jenderal. Besok kita ajar lagi Pak Teddy. Kita sabetin lagi Pak Teddy. Hari ini Pak Teddy mau masak, saya juga mau makan. Bukan menjelekkan Megawati, bukan menjelekkan siapa. Tapi memang kelakuannya jelek kok. Mau apa? Tuhan Yesus juga sampai menuduh orang Saduki sama orang Parisi. Kenapa? Di mukanya lagi dimarahin. Oh, lihat contoh. Kalau memberi makan, Tuhan Yesus sudah lebih dulu memberi makan 5.000 orang. Besok kita tamponin lagi Pak Teddy, Pak Tobing. Besok. Jangan beri peranggapan. Ya. Itu besok jam 8 malam ya. Iya. Besok jam 8 malam Pak Tobing akan mengajar kita melanjutkan. Hati-hati orang yang memberikan pertolongan tangannya itu karena ada udang di balik batu atau udang di balik keripik. Ya. Cara berpikirnya Tapi saya Pak Tobing, saya tetap respect dengan Tra Soekarno karena berkat Tra Soekarno kita bebas dari khilafah loh. Kita bertahan loh Pak Tobing. Yang seharusnya kita sudah jadi khilafah. Belum tentu Pak Teddy. Belum tentu Pak Teddy. Besok Pak Tobing. Besok kita bahas itu ya. Besok kita bahas, betulkah Tra Soekarno yang membebaskan Indonesia dari khilafah atau justru malah menjerumuskan Indonesia kepada khilafah. Ya kan? Besok nanti Pak Tobing mulai jam 8 sore saudara ya. Ini Pak Tobing masuknya tiba-tiba bangun tidur dipanggil-panggil sama Pak Teddy sih. Aduh, ini nggak benar nih Pak Teddy ini. Lagi tidur dipanggil-panggil. Cuman gini, Pak Paul, saya minta tolong dulu ya. Besok saya ada acara di gereja jam 7 mungkin sampai 8:30. Jadi mungkin saya besok agak terlambat, tidak jam mungkin 9 jam aja ya. Jam 9, besok jam 9 ya jadinya ya. Saya besok kasih dokter medsos nanti. Besok jam 9 ya. Ya udah nggak apa-apa. Jam 9, mesti minum vitamin dulu. Kalau jam 9 selesai bisa jam 1 itu kalau Pak Tobing ngajar itu. Nggak cukup 3 jam. Kasih rame nih. Ini Pak Teddy udah siap-siap juga nih mau balas juga nih Pak Tobing besok. Saya mau tahu sampai di mana kesiapan dia. Saya beritahu orang memberikan pertolongan. Kalau orang memberikan pertolongan saya harus hati-hati. Ini apa maksudnya? Dia menolong. Ya, Pak Teddy. Pak Jenderal, cukup Pak Jenderal. Karena ini saya harus jalan ini sebentar. Ya, Bu Ellen tutup dalam doa. Silakan Bu Ellen. Mari kita satukan hati.